karo badan iki ketok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Sedulur semuanya, Res Area Channel Gesemblung dimanapun berada. Alhamdulillah pagi yang cerah ini 22 Oktober 2024 kita keluarga besar Man Satu Kota Kediri berada di Pulau Dewata atau tanah Bali kebanggaan kita ya, bahwa destinasi Bali ini sudah masyhur di mancanegara, baik objek wisatanya, religinya, budayanya, dan semuanya ya. Kalau kita kenal Bali ini adalah kebanggaan dunia. Untuk itu pada kesempatan pagi ini kebetulan pas juga di momen Hari Santri ya, tadi ada request tentang Hari Santri. Kita tentunya sebagai santri ya, tadi san itu tri, san itu ada mana, itu manusia, orang ya, atau kebaikan, tri itu 3. Jadi saya adalah manusia, aku wong urip, ibarat orang Jawa ya. Jadi tugas manusia itu ada tri juga, itu tri dharma ya, dharma kan kebaikan, ada tri pegangan hidup, ada juga tri kerukunan umat beragama. Banyak sekali makna yang terkandung dalam santri itu ya. Jadi pada intinya kembali, kalau tadi makna tentang tadabur ya, tadabur ini sesuai kalau dalam orang Islam itu di ayat atau Al-Quran itu perintah wahyu pertama itu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kita disuruh membaca alam sekitar ciptaan Allah makhluk yang telah diciptakan. Tentunya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal ini menciptakan alam seisinya ini dengan maha agung, kemahabesaran Allah. Ini menciptakan makhluknya ini berbagai macam jenis, mulai dari jenis yang berhubungan dengan jenis spesies ya, kalau hewan ya spesies lah, atau budaya ya, kultur, suku, ras ya, sesuai dengan letak daerahnya masing-masing. Sehingga jangan sampai kita itu picik dalam arti istilahnya itu terpaku pada ciptaan Allah Tuhan itu hanya orang Indonesia saja, orang Islam saja, orang Hindu, orang Buddha, bukan. Seisi dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Sehingga dari situ kalau kita tahu bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah dan derajatnya kita sebagai makhluk, maka tugas makhluk itu agar menunjukkan kebesaran Allah itu, maka sesuai dengan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya hanya untuk menghambakan, menyembah kepada Tuhan atau Allah itu sendiri. Ya sesuai dengan bagaimana cara kita mengabdikan, mempersembahkan ya. Bahkan bukan manusia saja, hewan, tumbuhan, apapun itu semuanya bertasbih ya, menghambakan diri kepada Allah. Karena itulah maka di momen kesempatan Hari Santri ini tadabur, mari kita ikro. Apalagi ini di sini ya, mungkin agamanya beda ya, bagi non muslim ya, kebanyakan mayoritas. Kita lihat budayanya, bagaimana dia menghambakan diri kepada Sang Khalik ya. Sehingga tugas kita yang inti bahwa sebagai manusia, bagaimana kita bisa menunjukkan kebesaran Allah itu lewat ciptaannya, beraneka macam, semuanya itu hanya satu, menghambakan diri kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan di Hari Santri ini ya, Gus Jemblung mengucapkan selamat Hari Santri. Jadi santri jangan terbatas hanya makna itu satu golongan, satu bendera. Manalah santri itu sebagai tugas manusia, orang hidup itu harus bagaimana. Sehingga kalau sudah bisa kita memaknai santri sesuai dengan makna yang sebenarnya, maka tugas manusia yang diberi wewenang
khalifah, bisa memimpin di muka bumi sebagai perpanjangan wakil dari Allah ya. Itulah tugas untuk kedamaian ya, persatuan ya, menciptakan dunia alam semesta ini bisa saling kerjasama ya, berbuat kebaikan dalam hal apapun. Itulah sebenarnya hakikat dari tugas manusia atau santri itu sendiri ya, sehingga menjadi insan-insan yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam, baik alam yang bersifat nyata, yang tidak kelihatan, hewan, tumbuhan, ya, udara, angin, semuanya adalah makhluk. Termasuk kita juga harus tahu diri terhadap para leluhur ya, atau nabi rasul, ada brahmana ya, banyak istilahnya ya. Di situ yang telah mendahului kita ya, bahwa kita wajib untuk istilahnya meminta restu ya, pada orang tua kita ya, dengan harapan mudah-mudahan menjadi generasi-generasi penerus, pewaris para leluhur, para pejuang, para tokoh ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya terkabulkan, menjadi sukses dalam hal apapun. Saya kira itu. Gus Jemblung mengucapkan selamat Hari Santri, damai selalu, mudah-mudahan menjadi insan-insan yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ketemu momen Hari Santri manggon neng gone. Iya. Neng gone tempat orang Hindu. Maknanya bagaimana ini, Pak Agus? Oh ya. Seperti ini kita bisa termasuk Hari Santri ini bukti bahwa kita itu juga mengabdi, kita beribadah di sini. Di suasana daerah Hindu ini, terus kira-kira bagaimana kita bisa mengambil momen ibadah berada di tempat ini gitu. Oh ya, terima kasih Pak Asik ya. Juga salam damai sejahtera selalu ya untuk seluruh sedulur-sedulur di Rest Area Channel dimanapun berada ya. Terkait tadi dikatakan, kebetulan kita berada di Pulau Dewata, kebanggaan Indonesia ya. Ini kebetulan bersamaan dengan momen Hari Santri ya. Sebenarnya kata santri itu sebenarnya kan juga makna santri ya. San itu ada yang mengatakan dari Cina juga ya. Makanya san, insan atau manusia, tri itu 3. Ada yang saya menyimpulkan itu ya, aku wong urip kalau orang Jawa. Itu tugasnya wong urip itu seperti juga alif lam mim, aku lumangkune kang moho. Jadi manusia itu jejernya sebagai tugas manusia, sebagai makhluk titah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ini, dalam tugas penghambaan kepada Sang Kholik ini harus terrealisasi. Jangan sampai salah dalam pengertian, sehingga ketika kita mungkin berbeda dengan golongan lain, baik itu suku, ras, agama ya, keyakinan, sehingga menghalalkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Padahal tugas kita sesama makhluk itu harus li ta'arofu ya, untuk saling kenal mengenal. Kalau sesuai agama Islam juga dikatakan ya, diciptakan manusia ya seisinya berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, kecuali untuk li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal ya, mengenal budaya, mengenal adat istiadatnya, kultur ya. Budaya itu kultur, mungkin sosiokulturalnya, banyak hal yang harus dikenal, termasuk bahasa juga ya. Apalagi kalau di Bali ini banyak turis-turis mancanegara yang tadabur atau istilahnya wisata ya di sini. Kita untuk mengenal turis itu sendiri, kalau kita tidak paham bahasa Inggris ya kita sulit untuk mengenal. Maka penting sekali bahasa itu untuk sarana untuk mengenal ya. Kalau kita ke Timur Tengah otomatis bil lughatil arabiyyah,
Kalau di sini nanti ketemu tulis ya bil logotil indri sia aujabanes wa ghairu dalik. Ya campur ya. Campur ya. Ya kadang-kadang bisa bahasa isyarat Ini juga. ada pertanyaan lagi sebenarnya iki santri kudu kon piye to? Iki bareng sepele tapi Ya. mempunyai arti yang sangat luar biasa. Betul ya. Santri ya, seperti santri itu kan juga manusia makhluk hidup ya. Jadi santri mengidenti kadang sarungan seperti saya ini ya. Nah ini kan sebenarnya kan dari pondok ya. Santri ya sebagai santri ya. Jadi kita setiap manusia ini juga mempunyai derajat sebagai santri, san ya, manusia, tri dharma atau tri bisa mengamalkan Ya sesuatu. termasuk bagian dari yang ada di trilogi Tri kerukunan umat beragama. iya itu literasi. Kita mewujudkan Literasi. seperti ini ya. Jangan-jangan ketika kita pakai sarung jadi santri terus kita ke tanah Bali aja melihat pura, kadang melihat ada hewan ciptaan Allah, ya, ada anjing itu menganggap suatu yang haram, waduh najis itu ya. Ya oke lah, sisi lain itu harus dipilah-pilah. Sehingga makhlukul apa istilahnya Allah itu tidak menciptakan apapun sekecil apapun yang tidak ada maknanya ya. Ma'asa tidak ada maknanya. Semuanya itu ada guna dan faedahnya. Tinggal manusia saja untuk mengetahuinya ya. Sehingga jangan sampai kita memperkecilkan kemahabesaran Allah. Iya. Inilah ya. Ya termasuk itu yang Nah. kita yang sesama agama, sama beda agama, terus kemudian kepada sesama manusianya ya. Ya betul. Iya. Sekarang begini, untuk akhir-akhir ini jujur pondok pesantren ini tepatnya untuk membimbing santri-santri dan lain-lain. Nah, jujur kita tidak menutup mata. Seringnya terjadi suatu santri dinodai, diapakan dengan itu sesuai dengan tema pada hari santri ini. Kira-kira pandangan panjenengan kira-kira hal-hal yang semacam itu bagaimana, terus solusinya kayak apa gitu. Ini sangat penting sekali. Oh ya, terima kasih. Memang ada lah yang namanya masalah itu, jangankan di lingkup besar ya, di lingkup keluarga aja permasalahan mesti timbul. Yang namanya masalah itu dimanapun ada. Kalau kita menjumpai kejadian-kejadian, mungkin anggaplah itu kasus ya, studi kasus gitu Iya, ya. iya. Mungkin di lembaga pondok pendidikan santri ya, baik itu asusila dan lain sebagainya. Itu saya kira ya memang fungsi kontrol pemerintah ini ya. Ada sebagian pontren ya, lembaga pendidikan agama ya, untuk mengontrol terutama kurikulum sudah betul atau sudah standar kelayakan sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau belum. Jangan sampai nanti di situ ada pondok ternyata dalamnya itu yang kita jumpai itu ada malah berlawanan dengan pemerintah ya. Katakanlah mohon maaf ya, sampai ada kasus teroris itu ya. Itu kasus kecil ya, tapi itu bisa menjadi besar ya beritanya kalau itu misalkan ada. Sehingga lembaga-lembaga ma'had pondok itu luar biasa ya, luar biasa dalam kontribusinya di negara ini, bahkan jihad santri ya dalam ikut merebut kemerdekaan, mempertahankan sampai sekarang ini ya luar biasa. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum mungkin pengasuhnya atau pendidikannya yang di situ lepas dari kontrol sehingga malah. Selamat pagi, wah rame sekali. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini dari mana ini? Dari mana ibu-ibu? Wah ini kayaknya kinclong sudah mandi ya ini ya. Alhamdulillah ini berada di Pulau Dewata Bali ya. Nah, kebetulan ini momennya dari santri ya, sedang mengawal putra putrinya. Mungkin ini Bu Nurul ya minta sedikit kesan dan kesannya ya di momen dari santri ini, kira-kira yang tepat untuk dikatakan apa Bu Nurul ya, Bu Nurul ya. Monggo Bu Nurul ya. Alhamdulillah pada hari santri ini kita semua bisa mengayu bagio
untuk memperingati Hari Santri yang berbahagia ini dengan kesan religi sekaligus tadabbur alam. Oh begitu ya, karena santri yang mendunia ini tidak terbatas bahwa santri harus sarungan, tapi harus bisa memaknai secara luas ya, apalagi di Bali ya. Ya. Nah, tentunya budayanya, kadang agamanya juga berbeda ya, mungkin ya, banyak. Nah, ini harapannya seperti itu ya, Ya. Bu Nurul ya. Ya. Oke, terima kasih ya, sehat selalu ya, selamat menikmati ya, sambil berwisata juga belajar tentang budaya ya. Oh iya, ini mantap. Oh ya, Bapak asik ini guru PPKN ini ya. Subscribe-nya. Ini guru PPKN ya, pesan dari santri seperti apa ini? Alhamdulillah, kalau hari santri momen seperti itu ya, kita sebagai santri ya harusnya bisa menempatkan santri selayaknya sebagai santri. Oh begitu. Seorang santri harus bisa mengabdikan. Memang kita tugas kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah. Oh iya, menghambakan Komplit yo. Termasuk kita sesama manusia dengan yang seagama, kemudian yang beda agama. kan untuk sama makhluk juga ya. Iya, sesama makhluk. Hakikat santri ya. Nah, di situ ada lakum dinukum waliyadin. Di situ juga kita juga menghormati yang seagama, yang beda agama, kita pun bisa membaur sesama manusianya. Juga membawa kerukunan, kedamaian ya. Nah, ini tepat sekali ya. Santri itu manusia sebagai tiga komponen tuh ya. itu tadi. Nah, Di antaranya podo manusianya yang seagama dan yang beda agama. agama harus bisa saling rukun mengamalkan tridharma ya, kerukunan umat beragama. Terima kasih ini dari guru PPKN ya. PPKN ya, kebetulan itu dolan-dolan. Oh ya, sukses ya. Kebetulan kita langsung bisa. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke ya, inilah ya, kita berada di Pulau Dewata ya, sekaligus juga mengucapkan selamat Hari Santri dan menjadi santri-santri yang rahmatan lil alamin. Ya, dari liputan Res Area Channel Gus Jemblung ya, sedang berpos-pos ya. Habis ini kita ke Tanah Lot, nanti ke objek religi. Ya, mudah-mudahan diberkahi. Jangan lupa terus ikuti liputan Res Area Channel Gus Jemblung. Terima kasih. Aduh, assalamualaikum Pak Haji Joko. Waduh, ini sepertinya fresh ya. Sepertinya habis mandi nih ya. Ya, alhamdulillah pagi ini dengan matahari yang agak-agak malu muncul dari peraduannya, kelihatan redup sekali, agak-agak sayup. Kita berada di Bali bersama teman-teman ini dalam rangka tadabbur ya, Tadabbur ya, mendampingi siswa-siswi anak-anaknya ya. Mendampingi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan studi kenal alam dan lingkungan atau sekal. Sekal ya, mulai budaya, ada religi, industri dan lain sebagainya ya. Jadi orientasi untuk studi kenal alam lingkungan itu kita apa itu yang kita kunjungi, ada kampus ya, karena studinya ya. Ada nanti ke industri karena kita juga menjadi sebuah institusi yang memiliki keunggulan di bidang vokasi, dan yang jelas juga alam dan lingkungan untuk mengenal seni, budaya, kultur dari masyarakat Bali ya khususnya, dan untuk umumnya adalah budaya yang berada di Nusantara. Oh ya, berarti pas ya kalau hari ini 22 Oktober ini sebagai Hari Santri. Kalau tadi materi-materi yang disampaikan baru saja ini, saya kira kalau itu jadi momen sebagai santri, bagaimana menurut Pak Joko di Hari Santri ini? Jadi santri itu sebenarnya sebuah predikat, sebutan orang yang memiliki atau memeluk agama Islam itu semuanya memiliki predikat santri. Dan untuk apa itu kompetensi sebagai seorang santri ini harus memiliki
ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan melihat lingkungan dan sekitarnya, juga dengan apa itu mengaplikasikan semua ilmunya. Jadi tidak hanya melulu santri itu mengaji apa itu mengaji juga nanti ilmu dan teknologi itu bermacam. Jadi santri itu harus memang juga harus mendunia ya. Nah, itu ya. kompetensi yang ya sama, karena santri itu sebagai sebutan predikat orang yang melak agama Islam. Itu untuk lingkungan sama saja, kita harus juga memiliki ilmunya bisa bersaing baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Atau kalau dalam bahasa santrinya itu bisa menjadi rahmatan lil alamin, betul ya? Jadi seorang santri itu harus juga memiliki apa jiwa-jiwa yang rahmatan lil alamin, juga bermanfaat bagi lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, negara, nusa dan bangsa, sehingga betul-betul ada sebuah hadis yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Oh ya, betul sekali. Manusia yang baik atau santri yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu. Oke, terima kasih ya. Otomatis ini juga sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Insya Allah. Ya, bagi rahmatan, bermanfaat terhadap siapapun tanpa harus memandang ras, suku, agama ya. Lihat betul. Tidak melihat latar belakang, kultur, budaya, agama, identitas apapun. Yang penting punya manfaat. Dimanapun ada manfaat. Oke? Terima kasih Pak Haji Joko, mudah-mudahan sehat selalu. Ini momen dari santri ini bermanfaat ya untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dengan Al Ustadz Mabruri ya. Ini berada di mana Ustadz ini? Ini berada di village apa gitu namanya ya, kayak villa gitu. Di daerah? Di Bali. Oh di Bali, Pulau Dewata. Alhamdulillah ya. Ini tamasya, tadabur ya. Ini kebetulan pas momennya pas di hari santri ya, 22 Oktober 2024. Tanpa terasa sudah berjalan 1 tahun berikutnya, sehingga tanggal 22 Oktober ini teringat dari santri ya. Kalau kita lihat peran santri ini waduh luar biasa ya dalam mempertahankan, merebut, ikut berjuang ya. Mungkin tadi teman-teman juga kita minta pendapat kalau Ustadz Mabruri, Haji Mabruri ini bagaimana harapannya di hari santri ini? Yang jelas dari santri ini mudah-mudahan santri tetap dalam semangatnya dulu yang berkobar-kobar, turut ikut mengisi kemerdekaan, merebut kemerdekaan pada waktu itu, dan sekarang mengisi kemerdekaan setelah merdeka. Meskipun kluntrang-kluntrung, meskipun sarungan. Kayak sarung ini ya. Ini juga santri juga ya. Kalah intelijensinya, tidak kalah strateginya, tidak kalah bagaimana menggunakan metodologinya agar bisa mensejarahkan umat, merekakan umat, merekakan bangsa, ya siapapun orangnya, siapapun agamanya. Betul ya. Ya, itu. Menjadi sosok santri yang rahmatan lil alamin. P5RA. Oh iya. Itu tentunya diharapkan sebagaimana ajaran agama ya, sehingga santri bisa mendunia, bisa lita'arofu ya. Iya, lita'arofu antara bangsa ya satu dengan bangsa yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, antara agama satu dengan agama lain, antara daerah satu dengan daerah lain, antara pengetahuan satu dengan pengetahuan, sehingga akhirnya mutaati, jadi akhir bertambah, tidak hanya cukup ya dekil seperti itu nanti akhirnya, sehingga tampak nanti kebesaran Tuhan, kebesaran Allah ini muncul di makhluk-makhluknya yang memang diciptakan untuk menghambakan ya, bukan? Betul, semua makhluk yang ada di dunia ini akhirnya muncul sebagai penghambaan diri kepada Allah, mulai dari semut yang terkecil, luar biasa, kemudian hewan di atas semut, tumbuhan, ya semuanya akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya. Sebagai makhluknya, sesama makhluk. Kalau pengetahuan itu didapat, insya Allah dunia ini akan damai ya, aman, tentram, sejahtera. Oke, terima kasih Ustaz Mabruri, kebetulan pas di Bali ya. Nanti kita juga bersinggungan dengan mungkin turis-turis mancanegara ya, dunia sedunia, mungkin pas berliburan di Bali juga melihat sosok sosial budayanya ya. Inilah bukti kebesaran Tuhan, kebesaran Allah ya.
Iya. Kemudian bermanfaat di hari santri. Selamat hari santri. Selamat hari santri. Tetap jaya santri. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pulau Dewata Bali ya, Kemani 11 ya. Ini juga makhluk saudara kita ya, dari santri ya. Di Bali kita mengenal budaya rukun, damai, sejahtera. Terima kasih, semangat. Jam 1 pagi ya. Tanggal 2 Oktober 24 bulan nah, kita sudah masuki di pelabuhan Ketapang. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke kapal. Jangan lupa nanti semuanya harus turun ketika busnya sudah terparkir. Turun lewat pintu depan, kemudian naik ke lewat tangga. Dan nanti tangganya posisi ada di mana akan saya informasikan. Dan nanti sebelum sandar, kalau ada instruksi dari saya untuk kembali ke bis, silakan kembali ke bis. Ya, jadi diingat-ingat untuk tangga naik dan turunnya harus sama biar tidak bingung. Armada kapal laut Persimpangan di dermaga apa kapal ya, pelabuhan Gilimanuk. Siapkan properti ya buat syuting liputan. Pulau Dewata Bali ya. Kita sudah berada di Tanah Lot ya, kebanggaan destinasi di Pulau Dewata Bali ya. Pemandangannya cukup indah, subhanallah ya, Maha suci Allah Sang Hyang Widi, Tuhan semesta alam ya, menciptakan alam seisinya ya, untuk mempertebal keimanan kita ya, mensyukuri ya. Mantap ya. Selamat berbahagia berwisata ya di Tanah Lot ya.